Di beberapa negara bagian seperti Amerika dan negara lain memiliki hukuman mati yang sah. Ada kebiasaan menarik pula untuk penjahat yang akan dihukum mati, yaitu makanan terakhir. Penjahat yang akan dihukum mati diberi kesempatan untuk memilih makanan apa saja dan minuman pilihan mereka dengan peraturan tertentu menjelang eksekusi mereka. Berikut adalah beberapa di antaranya makanan teraneh yang pernah tercatat. Yang pertama, Eileen Wuornos. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2002, Eileen Wuornos hanya meminta sebuah minuman, yaitu secangkir kopi. Sepertinya permintaan ini adalah cara dia untuk mengatakan, jangan pernah berpikir untuk membunuhku sebelum aku meminum kopi pagiku. Tapi Wuornos sebenarnya punya motivasi yang jauh lebih gila. Bahkan dia tidak percaya dia akan pergi untuk waktu yang lama. Selayaknya kata-kata terakhirnya yang terkenal, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku berlayar dengan batu dan akan kembali seperti hari kemerdekaan bersama Yesus 6 Juni. Nomor 2, Victor Harry Figueres. Pada tahun 1963, Victor Harry Figueres yang berusia 28 tahun dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung untuk terpidana penculikan dan pembunuhan. Untuk makanan terakhirnya, ia hanya punya satu permintaan, yaitu satu buah zaitun. Setelah eksekusinya, biji zaitun itu ditemukan di dalam saku jas Figueres. Hal itu ia lakukan mungkin dengan maksud jika ia dikubur maka pohon zaitun akan tumbuh di sampingnya untuk melambangkan perdamaian. Untuk seorang penjahat yang berbahaya, tindakannya itu cukup menyentuh. Nomor 3, Gerard Lee Mitchell. Makanan terakhir Gerard Lee Mitchell bahkan lebih manis dari Figueres, tetapi dalam arti yang berbeda. Ketika dia menunggu saat-saat dihukum mati, Mitchell hanya memikirkan satu hal tentang makanan terakhirnya, yaitu sekantong berbagai jenis macam permen Jolly Ranchers. Ternyata alasannya meminta itu adalah bermaksud agar mati bukan karena dieksekusi, melainkan karena gula darah yang disebabkan oleh satu bungkus permen. Nomor 4, Lawrence Russell Brewer. Sementara beberapa memiliki ide yang jelas dari makanan terakhir mereka dan benar-benar dimanjakan dengan pilihan, pembunuh terpidana Lawrence Russell Brewer mengambil keuntungan penuh dari kesempatan yang tidak biasa ini. Ia memutuskan untuk menikmati pesta besar di tahun 2011. Dia meminta 2 ayam goreng steak dengan saus bawang, burger keju rangkap 3, telur dadar keju lengkap dengan daging, sapi, tomat, bawang bombay, paprika, dan jalapeno. Lalu ada pizza, semangkuk okra goreng, 1 pon daging panggang dengan setengah roti tawar, selai kacang dengan kacang segar, dan 1 liter es krim merek Bluebell. Semua itu ditutup dengan 3 root beer. Dalam tahap terakhir sistem peradilan, hal menyebalkan muncul. Ketika makanan telah tiba, Brewer menolak untuk memakan sepotong pun pesanannya dengan alasan kalau dia tidak lapar. Senator Texas John Whitmire sangat marah saat itu. Ia memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan terakhirnya. Benar-benar sangat merepotkan ya. Nomor 5, John Wayne Gacy. Penjahat lain yang memanfaatkan atas permintaan makan terakhirnya adalah serial terkenal pembunuh John Wayne Gacy, atau dikenal sebagai Pogo si Badut Pembunuh. Untuk makan malam terakhirnya, Gacy pesan 12 udang goreng, 1 buket KFC, kentang goreng, dan 1 pon stroberi. Sebelumnya diyakini kalau Gacy telah mengelola 3 restoran KFC di kota kelahirannya, dan dia jelas tidak pernah bosan dari makanan lezat itu. Selanjutnya nomor 6, John Spankeling. Bagi sebagian orang, makanan bukanlah prioritas sama sekali ketika harus membuat keinginan terakhir. Sebelumnya dikenal sebagai peminum berat, Spankeling menolak apapun makanan khusus yang harus disiapkan, tetapi meminta 1 botol dari Jack Daniels sebagai gantinya, yang kemudian ia bagikan dengan pengawas penjara. Setelah kematiannya, ketentuan makan terakhir di Florida direvisi untuk mengecualikan semua jenis alkohol. Nomor 7, Ricky Ray Rector. Ricky Ray Rector tampaknya memiliki motivasi yang sama ketika memikirkan makanan terakhirnya. Rector telah meminta makanan yang terdengar lezat, seperti steak, ayam goreng, dan cherry Kool-Aid. Ditambah lagi dengan sepotong pie pecan, tapi dia menyisihkan pie pecan tersebut. Saat ditanya kenapa dia menyisihkan suguhan yang manis, Rector hanya mengatakan kalau ia menyimpannya untuk nanti. Apakah ini dimaksudkan sebagai lelucon atau mungkin petunjuk jahat bahwa dia akan kembali? Nomor 8, David Leon Woods. Pembunuh terpidana David Leon Woods menghabiskan 22 tahun kesengsaraan yang luar biasa sebelum dia dihukum mati pada 4 Mei 2007 di Michigan, Indiana.
Ketika saat yang menakutkan akhirnya tiba, Woods memilih makanan yang cukup sederhana untuk terakhir kalinya. Dia memilih pizza dan kue ulang tahun. Keduanya itu dibagikan ke keluarganya. Ternyata 3 bulan setelah eksekusi adalah ulang tahun David. Tapi bagaimanapun pengemis tidak bisa menawar. Nomor 9, Thomas J. Grasso. Thomas J. Grasso bukanlah yang paling mencolok dari kelompok kejahatan lainnya. Dan ketika hari penghakiman tiba pada tahun 1995, permintaan makan terakhirnya mencerminkan pilihan kehidupan yang meragukan. Dia memesan banyak makanan dan cukup boros, seperti 2 lusin kerang kukus, setengah lusin iga bakar, burger dari Burger King dengan double cheese, dan 2 milkshake strawberry, serta sekaleng spaghettio dengan bakso. Saat makanan Grasso tiba, ternyata mereka tidak mengabulkan permintaan terakhirnya dan hanya menyajikan spaghetti biasa. Seperti kata-kata terakhirnya sebelum meninggal, kalau saya tidak mendapatkan spaghettio, saya hanya mendapatkan spaghetti biasa dan saya ingin pers mengetahui hal ini. Selengkapnya tentang nomor 10, Stephen Wayne Anderson. Grasso bukanlah satu-satunya yang meminta banyak sajian acak untuk makanan terakhirnya yang sempurna. Stephen Wayne Anderson adalah penjahat yang cukup mematikan, tapi pilihan makanannya cukup menarik. Sebelum eksekusinya di California pada tahun 2002, pria berusia 48 tahun itu meminta 2 sandwich keju panggang, keju cottage, jagung manis, pie persik, dan es krim coklat. Nomor 11, Timothy McVeigh. Makanan yang dipesan sebagai pesta terakhirnya mungkin mengejutkan kalian karena mengingat keseriusan kejahatannya. Semua yang McVeigh inginkan sebelum dieksekusi pada tahun 2001 adalah 2 liter es krim mint choco chip. Meskipun tidak jelas apakah tetap dingin saat ia memakan yang pertama atau hanya meleleh menjadi genangan air di sampingnya, sejujurnya untuk pria yang bertanggung jawab atas kematian 168 nyawa tak berdosa ini, bahkan untuk es krim yang meleleh pun tampaknya terlalu murah hati. Nomor 12, Peter G. Minil. Pembunuh terpidana Peter G. Minil bisa membawa Lawrence Russell Brewer kabur dengan uang pesanannya karena memilih memesan makanan terbesar yang pernah dilayani terpidana hukuman mati pada tahun 2004. Minil mengakui kejahatannya dan siap bertanggung jawab membayar harganya, tapi tidak sebelum ia kenyang dengan santapan terakhirnya. Dia meminta 20 daging sapi taco, 20 enchilada daging sapi, 2 cheeseburger ganda, pizza, ayam goreng, spaghetti dengan garam, dan dilengkapi dengan makanan penutup seperti kue coklat, kue vanila, es krim pekan, karamel krim, dan kue buah kecil. Dan untuk pencuci mulut, ia memesan 2 Coca-Cola, 2 Pepsi, 2 root beer, dan juga 2 jus jeruk. Nomor 13, Ronnie Lee Gardner. Banyak penjahat hukuman mati yang memilih makanan terakhir mereka sebagai kesempatan untuk membuat pilihan yang tepat. Dan Ronnie Lee Gardner sudah memutuskannya sebagai pilihan terakhir. Dia tidak terlalu berlebihan atas pesanannya yang terdiri dari steak, ekor lobster, pie apple, dan es krim vanilla. Tapi dia juga punya permintaan lain, yaitu menonton Lord of the Rings Trilogy sambil memakan makanannya. Anehnya mereka mengabulkan hal itu, dan untuk menyelesaikan keinginannya, Gardner menghabiskan runtime gabungan lebih dari 11 jam, dan dipastikan ini makan terakhir terlama yang pernah ada. Nomor 14, Robert Alton Harris. Saat Anda memesan makanan terakhir di hukuman mati, penting untuk kalian memikirkan apa yang ingin kalian makan. Seperti pembunuh Robert Alton Harris yang tidak ragu meminta 21 ayam KFC dan 2 pizza Domino besar dengan 6 pak Pepsi, es krim dan jelly beans untuk mencuci mulut, serta sebungkus rokok. Harris selalu dikenang dengan kata-kata terakhirnya yaitu Anda bisa menjadi raja atau penyapu jalanan, tapi semua orang akan menari dengan malaikat maut. Selanjutnya nomor 15, Velma Barfield. Takut akan Tuhan, nenek yang manis ini menjadi terkenal setelah ditetapkan sebagai terpidana mati. Velma Barfield adalah wanita pertama yang dihukum mati di Amerika Serikat dengan cara disuntik mati pada tahun 1982. Tapi tidak sebelum dia diberikan 1 kali makanan terakhirnya. Makanan yang kalian bayangkan mungkin secangkir kopi, sepotong kue, kopi, atau buah. Akan tetapi yang Barfield inginkan hanyalah sebungkus cheese doodle dan sekaleng cola. Tapi sebenarnya apa yang kalian harapkan dari seorang nenek tua yang sudah membunuh 6 orang? Berikutnya nomor 16, Philip Workman. Kerakusan adalah hal terakhir yang dipikirkan Phillips ketika meminta makanan terakhirnya. Permintaan terakhirnya adalah pizza vegetarian besar untuk diberikan kepada para tunawisma.
Namun petugas penjara menolak untuk melakukannya, sedangkan Philip memilih tidak makan apa-apa. Dan pada hari kematiannya pada tanggal 9 Mei, tempat penampungan tunawisma di Tennessee menerima pizza vegetarian dengan jumlah besar dari orang-orang di seluruh negeri. Jadi setidaknya dia melakukan perbuatan baik sebelum kematiannya. Nomor 17, Angel Nieves Diaz. Philip Workman mungkin kelaparan karena permintaannya yang aneh tanpa pamrih. Tapi Angel Nieves Diaz sengaja menolak makanan terakhirnya. Karena dia tidak memesan sesuatu yang istimewa, Diaz diberi menu penjara seperti biasa, yaitu kalkun parut dengan bumbu taco, keju, nasi, kacang pinto, kulit tortilla, keripik apel, dan juga es krim. Kedengarannya sangat bagus, tapi lagi-lagi Diaz menolak untuk makan itu juga. Dan dalam kata-kata terakhirnya, dia mengutuk hukuman mati dengan mengatakan, bentuk balas dendam, tapi juga tindakan pengecut oleh manusia. Nomor 18, James Edward Smith. Penjahat yang dihukum mati ini memiliki salah satu makanan terakhir yang paling aneh permintaannya. Ketika waktu pemilihan makanan terakhirnya tiba pada tahun 1990, yang ia inginkan hanyalah segumpal tanah. Meskipun beberapa orang berspekulasi kalau ia memang berniat untuk memakan kotoran, tapi sebagian orang juga yakin kalau dia berencana untuk melakukan ritual voodoo atau ilmu sihir. Dan karena kotoran tidak ada di daftar makanan yang diizinkan sesuai peraturan penjara, permintaan Smith akhirnya ditolak dan ia disajikan secangkir yogurt sebagai gantinya. Yang tentunya adalah satu-satunya alternatif yang lebih masuk akal. Jadi apa yang bakalan kalian pesan jika kalian berada di posisi mereka? Lalu makanan apa yang paling membuat kalian penasaran? Dan terima kasih telah menonton.